Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tanbihun, itu suatu peringatan ya. Wa qala yu'addayani bi salasati awjuhin ifradun bi ayya hujja summa ya'tamir wa tamattu'un bi ayya ya'tamira summa yahujja wa khiranun bi ayyuhrima bihi ma ma'an. Jadi haji itu terbagi dengan 3. Pertama, kalau dia haji dulu baru umrah itu namanya haji ifrad. Kalau dia umrah dulu baru haji itu namanya tamattu. Kalau haji dan umrah digabung satu kali kerja dapat 2 itu namanya haji qiran. Wafdalu ifradun in i'tamara 'amahu summa tamattu'un wa ala kullin minal mutamatti wal qarinu damun illam yakun min hadiril masjidil haram wa hum min dunil marhalataini. Jadi yang afdalnya itu menurutnya adalah ifrad. Itu Imam Syafi'i berkata yang afdalnya ifrad, haji dulu baru umrah. Kalau tamattu itu Imam Ahmad bin Hanbal berkata tamattu itu yang afdal karena umrah dulu baru haji, tetapi bayar dam. Yang ketiga qarin itu haji dan umrah digabungkan. Itu satu, itu menurut Imam Abu Hanifah itu adalah lebih afdal karena satu kali kerja dapat 2. Tapi juga itu bayar dam. Nah, itu hal-hal yang mesti diperhatikan. Wa syurutut tawafi sittatun. Syarat-syarat tawaf itu ada 6. Di selain kita berkata 9 syaratnya ya. Ahaduha tuhurun an hadatsin wa khabatsin. Ya, di antara pertama suci daripada hadas ya dan najis. Wa tsaniha satun li auratin qadirin. Tertutup aurah bagi yang kuasa menutupinya. Falau zala fihi jaddada wa bana ala tawafihi wa in ta'ammada dzalika wa talal faslu. Wa qala bila tengah-tengah tawaf itu hilang salah satu atau 2 syarat ini maka menyempurnakan kembali dan boleh meneruskan tawafnya sekalipun hal itu disengaja dan telah lama berselang. Maka orang tawaf itu dia mesti dalam garis 90 derajat. Itu mulai daripada rukun Hajar Aswad itu ya. Wa qala wa thalithuha niyyatuhu ay tawafin istaqalla bi allam yashmalhu nusukun kasail ibadat wa illa fa sunnatun. Syarat ketiga niat tawaf untuk yang dikerjakan sebagai ibadah berdiri sendiri bukan termasuk rangkaian nusuk, rukun nusuk sebagaimana kewajiban niat pada ibadah-ibadah lain. Kalau bukan sebagai berdiri sendiri, niat hukumnya sunnah. Wa rabi'uha bad'uhu bil hajaril aswad muhadiyan lahu bi mururihi bi badani ay bi jami syaqqihil aisar. Syarat keempat memulai tawaf dari Hajar Aswad dengan posisi belahan kiri badan bersejajaran dengan dia waktu berjalan, ya ini mengelilingi Ka'bah.
Jadilah masalah kata itu mengirikan Ka'bah, arti Ka'bah tidak kita hadapi dan tidak kita belakangi, ya. Wa qala wa sifatul muhadzat ay yaqifa bi janibihi min jihatil yamani bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yaminihi thumma yanwiya thumma yamshiya mustaqbilahu hatta yujawizahu fahina idzin yanfatilu wa yaj'alu yasarahu lil baiti wa la yajuzu istiqbalul baiti illa fi hadza. Wa qala, cara mensejajarkannya adalah berdiri di samping Hajar Aswad pada titik lintasan garis lurus dengan rukun Yamani, sekira seluruh bagian Hajar Aswad itu berada di sebelah kanannya. Kemudian niat tawaf lalu berjalan ke arah kanan dengan menghadap Hajar Aswad sampai dia habis dari hadapan. Dalam posisi ini kemudian hadap kanan dan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Tidak boleh menghadap Ka'bah dalam tawaf kecuali waktu awal tawaf itu saja. Jadi menghadap Ka'bah itu artinya mengirikan Ka'bah. Tawaf itu tidak dibelakangi dan tidak kita hadapi, ya. Itu nanti kalau baju manasik haji itu aman detail karena miniatur Ka'bah itu ada di depan, ya, untuk dipelajari. Wa khamiswa ja'alul baiti an yasari marran tilqa wajhih. Syarat kelima, membuat posisi sehingga Ka'bah berada di sebelah kirinya di waktu berjalan menghadap ke depan. Jadi begitu dia, bukan ke kanan. Karena orang jahiliyah dulu kanan, Nabi khilafan jahiliyah, kenapa Nabi putar dari sebelah kiri, tidak sebelah kanan berlawanan dengan arah jam. Putaran jam itu begitu kan? Nah, Rasulullah begitu, ya. Wa qala fayajibu kaunu kharijan bi kulli badani hatta biyadihi an syadirwan wa hijrihi lil ittiba'i fa in khalafa syai'an min dzalika lam yasihha tawafuhu. Wa qala wajib seluruh badan termasuk tangan kirinya berada di luar syadirwan dan hijr Ismail. Syadarwan tuh ini bendulannya ini ada begitu. Nah, itu namanya syadarwan. Hijr Ismail yang mundur setengah bulan sabit itu tidak boleh disentuh. Kalau disentuh itu tidak sah, sekedar yang disentuh, bukan batal, tidak. Nah, itu jadi hati-hati ketika dalam tawaf itu. Waqala, kenapa? Sebagai ittiba, mengikut Rasul. Jika tidak memakai cara-cara tersebut, maka tawafnya tidak sah. Jadi tawaf ini itu sangat masalah haji dan umrah itu, tawaf itu diperhatikan karena syarat sama dengan salat. Suci pakaian, suci badan, suci tempat ibadah, ya. Wa qala idza istaqbala at-ta'ifu linahwi du'ain falyahtariz an ayyamurra min adna juz'in qabla 'audihi ila ja'lil baiti an yasarihi. Apabila sedang menghadap Ka'bah untuk misalnya berdoa, maka hendaknya memperhatikan agar jangan sampai berjalan dahulu sekalipun sedikit sebelum kembali pada posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Wa yalzamu man qabbal hajara ayyuqirra qadamaihi fi mahallihima. Wajib bagi orang yang mencium Hajar Aswad untuk membuat telapak kakinya tetap pada tempatnya, ya, hatta ya'tadila qa'iman, tetap pada tempat semula sehingga berdiri tegak.
fa inna ra'sahu halat taqbili fi juz'in minal baiti, karena di waktu menciumnya Hajar Aswad itu kepalanya masuk ke daerah bahagian Ka'bah. Wasadisuha kaunu sab'an yaqinan walau fil waqtil makruhi, fa in taraka minha syai'an wa in qalla lam yujzi'hu. Syarat keenam, tawaf dilakukan pada 7 kali putaran secara yakin, sekalipun pada waktu makruh. Kalau kurang walaupun hanya sedikit, maka tawafnya belum mencukupi, lam yujzi'u. Makanya orang tawaf itu ada pelajarannya ya di sudut siku-siku itu. Jadi yang rukun itu maksudnya, nama rukun itu dekat sempit, apabila jauh dia luas. Nah tuh ya. Jadi kalau manasik itu mesti dipraktekkan itu ya dengan tawafnya itu. Karena rukun ibarat pojok begini, ini kecil sini, apabila jauh ke situ bertambah luas. Jadi rukun di Ka'bah dekat sempit, jauh dia luas. Nah, itu ya. Wa yusannu ayabtihat ta'ifu bistilamil hajari al-aswadi biyadihi. Sunnah hukumnya apa? Mengawali tawafnya dengan menjamah Hajar Aswad memakai tangan. Sekarang payahlah manusia berdesek-desekan sekarang, tidak? Wa ayyastalimahu fi kulli tawfatin. Nah, apalagi ini menjamahnya setiap kali putaran, lebih-lebih pada putaran ganjil. Ya, sekarang selama bulan haji saja belum tentu orang dapat cium. Ya, apalagi kalau dulu kita iyalah setiap putaran bisa mencium. Sekarang padatnya ampun. Ya, sekarang orang umrah jemaah belum habis, umrah datang lagi. Nah, wa bil autari akadu wa ayuqabbilahu wa yad'a jabhatahu alaihi. Mencium Hajar Aswad dan meletakkan kening padanya itu. Sekarang kalau kening taruh, retak kening gitu, orang berdorongan ampun. Ya, udah ada waktu sepi lagi sekarang. Dulu dia tengah malam sepi, tengah malam orang pikir begitu, tengah malam ramai lagi. Ya, jadi yang ada ibadah itu kapan saya silahkanlah di situ. Ada ulama amalan supaya mudah, ustaz amalan itu apa amalannya, dia bilang jangan lupa berdoa subhanahu wa ta'ala, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Itu amalkan orang kalau nak berangkat kemana-mana supaya mudah dalam segala urusan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya, ngantuk tuh orang. Wa qala wa yastalima ar-ruknal yamani wa qabbila yadahu ba'da istilamihi. Sunnah menjamah, memegang rukun yamani, memakai tangan, lalu tangan itu diciumnya, cium tangannya. Ya. Jangan ustaz cium ustaz, bahaya. Cewek-cewek kadang ustaz, lagi itu ustaz saya cium Hajar Aswad, nanti kami cium ustaz, gila, aku bilang jauh nih, bikin gawe aja. Nah, ya. Ustaznya kesenangan ya. Ya, karena yang muda, kalau karena yang tua habis bibir. Allah. Wa qala ayyar mala dzakarun fi tawafati salatil awal min tawafin ba'dahu sa'iyun. Sunnah bagi kaum lelaki pada 3 putaran yang pertama dalam tawaf yang dilakukan sebelum sa'i berjalan ramal, itu mempercepat dan memperpendek langkah-langkahnya
bi isra'i masyihi muqariban khutahu wa ayyamsya fil arba'atil akhirati ala hayati lil ittibai. Dan 4 putaran berikutnya sunnah berjalan seperti biasanya karena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, nilai kecil, peraton. Jadi kalau perempuan tidak boleh, laki-laki saja. Ya, nilai kecil 3 putaran pertama itu pun tawaf yang diikuti setelah sa'i. Ya. Kemudian 4 itu jalan biasa, 4 kalinya setelah itu tuh jalan biasa ya, tapi tetap memperhatikan pundak kiri kita jangan lepas daripada anggota Ka'bah. Walau taraka ramla fi salatil awali la yuqdihi fil baqiyah. Kalau tidak berjalan ramal lain kecil tadi pada 3 putaran pertamanya, maka tidak perlu diqadha pada putaran-putaran berikutnya. Tadi aku lupa nanti belakang yang kelima aja. Dah. Kalau 1, 2, 3 tak sempat, 4, 5, 6, 7 tidak lagi. Karena itu tidak boleh nak diqadha terus, tidak. Kalau tak dapat, tak dapatlah. Itu mirip kita kalau salat Idul Adha atau Idul Fitr. Ya kan yang sunnah itu kan 7 kali rakaat pertama itu takbir selain takbir ihram, yang kedua 5 kali takbir selain tekar. Jadi bagi makmum itu kelambatan takbirnya, pertama itu mungkin dapat 3 lah, dapat 2 lah, dapat 4 lah. Tak sunnah dia menambah takbir itu. Ya, beda takbir salat jenazah itu mesti 4. Karena memang itu dia, walau ketinggalan tambah tersebut itu, karena setiap takbir itu bacanya beda-beda. Tapi kalau Idul Fitr sama, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Itu dia. Wa yusannu ay yaqruba dzakaru minal baiti. Sunnah bagi laki-laki dekat dengan Ka'bah itu. Perempuan jauh. Jadi kalau tawaf kita suami istri kita sebelah kanan, kita sebelah kiri. Paham ya? Dan dekat perempuan boleh juga dekat Ka'bah kalau sepi. Sekarang tak ada yang sepi. Bila nak cari sepi? Ya. Dan sekarang payah lagi tuh. Kalau mau tawaf orang mesti pakai ihram lagi, ada peraturan. Itu berat lagi masalahnya ya. Wa qala ma lam yu'di aw yata'adda bi zahmatin. Boleh ya dekat dengan Ka'bah selagi tidak mengganggu dan diganggu. Padat, zahmah itu berdesak-desakan. Walau ta'aradal qurbu min waramalu qaddima li anna ma yata'allaqu bi nafsil ibadati aula minal muta'alliqi bi makaniha. Apabila bersilangan antara mendekati Ka'bah dengan berjalan ramal, jalan maraton, jalan kali kecil tadi, tapi tidak mendekatinya, maka dilakukan yang pertama mendekati Ka'bah. Sebab sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri adalah lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Kenapa dia mau tanya itu sudah? Ya, bacakan. Dia yang nanya. Waqala, ada lagi tuh. Baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah hukumnya kita menikahi seorang janda? Janda? Bagus. Apa hukumnya janda? Kalau kebetulan dia poligami, ada kan subuh tadi ngaji tuh, kitab Tirmidzi itu. Jadi kalau ibarat 10 hari kita ada bini,
Gadis itu 7 hari haknya, janda 3 hari. Tidak boleh sama-sama gadis. Gadis seminggu, janda 3 hari. Karena si gadis banyak main daripada janda, paham? Tapi janda dulu tak tahu lah janda sekarang. Nah tuh, ya MJ kita koleksi itu Jalan Panglima. Aku bilang MJ itu aku rasa mak janda rupanya mie Jogja. Ada tak tuh? Ya ada situ kan. La ilaha illallah ada MJ. Tanya tuh, orang jual mie apa? Mie Jogja. Oh, ya. Bang, dah apa nolong sekali. Ada ya, ada. Oh, tetangga tuh ada ya. Bolehlah. Ya. Ya dah. Ya kan janda tuh ada lebih hot daripada anaknya ya. Ya, itu nengok ada dia. Yang bertanya, jangan tuh yang baca tuh yang bertanya tuh. Dia dibikinin dulu biasanya tuh. Pahala bagus. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar nih ya. Ada seorang bujang ketika kawin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Kau pucat wajah kau nih." "Saya kawin ya Rasulullah," dia bilang. Ya. Janda atau gadis? Gadis ya Rasulullah, kata Nabi, "Barakallahu raka wa baraka alaika wa yafi khairin." Ada si kau lagi kawin. Nampak wajah kau lain, saya kawin Rasulullah, coba. Samalah kiai, ustaz. Mana pernah diundang oleh kau kawin? Kalau beranak baru manggil. Tak kawin Rasulullah gitu kan. Pucat kau nih. Kau kawin kenapa Rasulullah? Kawin Rasulullah. Janda atau gadis? Janda ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, kau tak cari gadis aja, enak kau main dia main kau. Itu bahasanya itu. Sampai merasakan kan madu dia dan madu kau. Tuh, jadi kalau Rasulullah ngomong begitu, dibilang Nabi juga kawinnya janda kan. Lain Nabi, Allah yang pilihkan. Kalau kau milih dewe, paham? Ya kalau nak nolong urusan kau lah, itu ya. Tolong sekali lah dia bilang. Anaknya ada langsung. Tuh. Itu saja. Bagus kawin daripada perai sama sekali dia bilang. Ngerti? Semua di hadis Rasulullah tuh ada. Nabi itu semua bininya janda kecuali satu, Aisyah, cuma itu kira punya anak Aisyah. Jadi jangan bilangkan Nabi itu nafsu, tidak. Dia sama sekali buat agama dan menolong sekaligus. Bini beliau ada yang tua-tua, nenek-nenek. Mau kau sama nenek-nenek? Besok aku carikan depan rumah nih banyak, depan masjid nih. Ada tuh banyak tuh. Ini mertua dia nih ada. Makcik ini ada, janda semua nih. Ya tak? Yang duda saja tak mau dengan janda. Apalagi kau yang bujang, botak kau nih. Di sana kena marah. Allahu Akbar. Baiklah. Ya. Buat senyum-senyum lah dikit ya tak? Nah, ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Baca, takut dia kena kaprak tu dah ya. Bismillah. Ya. Malam ni kita nak kenduri ni ke rumah janda ni. Ada undangan kan? Iya. Ada. Kadang-kadang anak ustaz tu curiga juga dah. Aku jalan. Bapak lama betul malam buta. Mana Pak? Dak lah, aku bilang biasa lah, dak lah. Aku tahu lah perasaan kau tu. Anak-anak cemburu dia bisa. Kalau bapak nyasar macam kita ni apalah lagi. Betul tak? Ya, bukan semua dak, tapi ada juga yang hot ya. Mana tukang gunting tadi belakang tu? Oh, ada ya. Itu tak bergigi tapi masih tegang nampaknya. Gigi cuma 2 lembar gitu kan. Allah baik. Sampai ke mana? Sampai ke mana kitab tadi? Lupa ya, gara-gara janda ya. Wa ayusalliya ba'dahu rak'ataini khalfal maqam fil hajari. Jadi sunnah megang salat 2 rakaat ya setelah tawaf itu di belakang. Ya. Kenapa? Makam mustajab kemudian pada Hijr Ismail.
Oh, ya. Ijin Ismail itu ya di dalam itu salat sunnah, tidak boleh salat wajib. Jadi kalau ke Mekah ingin salat di dalam Ka'bah, salatlah di Hijr Ismail sama Anda salat di dalam Ka'bah. Paraon. Ya. Keras hari itu ada lagi omongan. Ada lagi itu. Ada lagi itu. Adzan. Ah? Adzan. Dah lah tuh ya. Nah, nak kenduri pula kita ya dak ya. Tuh, ada undangan aman lah tuh dak. Tuh orang tua kita tuh sehat dah matanya tuh. Bertambah ganteng. Yo kacamata hitam jangan-jangan nih. Ya, kalau nak kenduri sebelum kami pergi ini dah kalau nak undang dah. Sehat. Sedang yang satu ke Malaysia. Nih, periksa dadanya nih. Ayo dak. Nah, itu satu ke Malaysia. Ya. Satu Yusuf, satu Omar. Ya. Itu ke Malaysia dia periksa di rumah sakit mahkota ya tak? Nah, itu. Dan lagi kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma zidna ilman min salihin ya Allah ya Rahman ya Karim. Wasmil umurana wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.